Barcelona, kota yang selama ini cuman bisa gua lihat dari layar laptop, akhirnya gua datengin juga. Dari bangunan nyentrik khas Gaudi sampai jalanan tua di Bari Gotik, kota ini tuh punya pesonanya sendiri. Bukan cuma cantik, tapi juga kaya sejarah, seni, dan rasa penasaran yang gak ada habisnya. Di vlog ini, gua bakal ajak lu seharian keliling kota Barcelona, ngeliat langsung megahnya Sagrada Familia, menyusuri lorong-lorong tua Bari Gotik, dan tentunya mampir ke Camp Nou, kandang decul-decul yang lagi direnovasi. Setiap sudut Barcelona tuh punya cerita, dan di vlog ini kita bakal ngerasain sendiri semua itu. Jalan-jalan bareng Arbol. Let's go. Hari ini kita bakal melusurin Barcelona. Kita ke beberapa tempat ikoniknya, termasuk ke karya paling terkenal, mungkin termasuk paling terkenal di Eropa dan pembangunan belum selesai sampai sekarang, Sagrada Familia, yang gede banget arsitekturnya, gitu kan. Nah, ini secara kota sih bagus sih bangun-bangun Barcelona ini. Jadi akan kita telusuri sebisanya ya sampai malam nanti kita baru ke bandara. Oh iya, bagi yang belum menonton vlog Stadium Tour Santiago Bernabeu gue yang ini, link ada di pojok kanan atas ya guys. Setelah tadi ke Camp Nou lagi perbaikan, kita ke Plaza de España. Ini tempat pertama kita ya, kita ingin lihat. Nah, Plaza de España salah satu landmark dari Barcelona juga. Ada banyak bangunan-bangunan ikonik di sini. Salah satunya ini Arenas de Barcelona. Lihat arsitekturnya, arsitektur Moorish ya. Moorish itu ya Islamik gitu. Lihat, khas banget kan. Andalusia biasa banyak kayak gini. Nah, ini dulu tempat adu banteng, sekarang jadi mall. Kata ChatGPT kita bisa naik ke atas sana terus lihat pemandangan sekitar Plaza de España. Terus menara itu namanya Venetian Tower, dibangun 1929, terinspirasi dari menara yang ada di salah satu menara yang ada di Venesia. Di baliknya itu ada Montjuic sama Palau Nasional. Nah, walaupun namanya Palau atau Palace gitu ya, itu bukan di sana, tapi Museum Seninya Barcelona. Nah, disaranin sih nanti naik tangga di atas Bukit Montjuic. Habis itu lihat pemandangan istananya, bukan istana, tempat museum ini dari atas di Bukit Montjuic. Nah, pertama kita bakal naik dulu ke atas sini. Oke.
Jadi masuk dari ChatGPT gratis itu masuk dari dalam mallnya guys. Dari Arenas di Barcelona. Soalnya kalau dari luar itu bayar 1,5 euro. Jadi lift direct gitu langsung ke atas. Nah kalau kita mau gratis masuknya dari dalam mall. Terus kita jalan. Ini lewat tadi eskalator nyampe. Wah. Ya, itu yang bayar 3,5 ini yang gratis. Karena semangat tahun-tahunnya lagi ada perbaikan. Ini Sira Barcelona tempat show banyak show di sini. Di sini ada Palau, ada Museum Art Gallery Barcelona. Di sini terkenal sama Magic Fountain ya, air mancur. Yang kalau bersih bagus, cuman karena masih siang jadinya belum dihidupin. Jadi air mancurnya itu ada cahaya nanti kalau misalkan malam-malam gitu. Untuk ke atasnya bisa naik lift gini guys, jadi nggak capek lah. Kalau naik tangga cukup gede ya bangunan dan berlapis-lapis, jadi bakal capek. Tapi untungnya ada eskalator. Vou para seguir com essa papinha assim. Sandália de Jesus não pode ser. Ok. Aí pode enganchar. Por favor. Nah, sampai kita ke depan bangunan megah ini. Oh, nah, karena ini letaknya di atas bukit ya, jadi kalau kita udah sampai depan museum artnya ini, kita bisa lihat pemandangan museumnya dari atas. Orang-orang nyantai di sini. Oh, gini. I think somebody was my friend. He's like, yeah. Like I got pizza.
Yeah, yeah. Dari sini ini sudah ada familia. Ini dia. Jauh banget Luna. Sekarang kita lagi ada di Plaza Real. Ini tempat nongkrong orang-orang, tempat nongkrong orang lokal, turis gitu kan. Ini jam 3 sore, belum asar sih, jam 3 siang. Kalau udah ramai gini, malam makin ramai lagi. Salah satu alasan kenapa tempat ini ramai karena memang cukup dekat sama tempat-tempat lain gitu. Contoh ada Gothic Quarter, katedral juga nggak jauh dari sini. Dan di sini juga ada karya Antoni Gaudi. Nih, 2 lampu taman. Jadi ada kepala kesatria di atas itu. Memang karya beliau ini unik-unik gitu. Jadi sedikit perkenalan tentang Antoni Gaudi. Beliau ini arsitek jenius yang terkenal banget di Barcelona. Jadi kalau kalian ke Barcelona pasti bakal sering dengar nama Antoni Gaudi. Antoni Gaudi ini banyak karya-karya fenomenal yang masih bertahan sampai saat ini dan menjadi landmark Barcelona. Salah satunya yang Sagrada Familia itu, yang hampir seluruh hidupnya dihabisin buat ngerancang bangunan tersebut. Meskipun sampai sekarang pun belum selesai juga itu bangunan. Jadi setelah 140-an tahun itu masih belum selesai juga itu bangunannya. Terus ada lagi ada Casa Batlló dan Casa Mila La Pedrera julukannya. Jadi itu ada di Passeig de Gràcia. Abis ini kita ke sana juga. Memang karya beliau ini fenomenal banget. Kita coba jelajahi karya-karyanya Antonio Gaudi. Abis ini, gas. Di Barcelona, bendera Katalan berkibar di mana-mana, di gedung-gedung, rumah-rumah, bahkan di balkon kecil. Isu Katalan ini emang kompleks. Tahun 2017, mereka sempat nyatakan kemerdekaan dari Spanyol, tapi langsung ditolak dan dibatalkan oleh pemerintah pusat. Makanya, rivalitas Real Madrid dan Barcelona tuh lebih dari sekedar sepak bola. Ini juga simbol pertarungan identitas. Madrid sebagai wajah kerajaan Spanyol, dan Barcelona sebagai suara Katalan yang ingin berdiri sendiri. Gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebagai pengagum arsitektur gotik, Barcelona benar-benar bikin gua jatuh hati. Di sini, sisa-sisa kejayaan abad pertengahan masih berlimpah, dari katedral megah sampai ganggang sempit yang penuh cerita. Tiap sudut kotanya tuh seperti galeri terbuka, cantik dan penuh detail, yang bikin gak bisa berhenti kagum. Saat ini kita lagi menyusuri Barri Gotik atau Gothic Quarter, jantung kota tua Barcelona. Disinilah bangunan-bangunan bergaya gotik berkumpul, sisa peninggalan abad pertengahan yang masih kokoh berdiri. Jalan-jalannya sempit, tapi penuh pesona dan sejarah di setiap langkahnya. Era un convento muy igual.
Kita ada di depan Katedral Barcelona, ramai banget nih. Katedral juga cakep, gotik banget. Sini orang-orang ramai, anak-anak main, orang-orang nongkrong. Musikus jalanan. Jadi emang ramai banget sini. Banyak bar juga, kopi sama bakery. Foto bagus banget. Katedral Barcelona dibangun antara abad ke-13 hingga 15 dengan gaya gotik khas Catalunya. Bangunannya berdiri megah di pusat Gothic Quarter dan jadi simbol religius serta sejarah penting kota ini. Capek benar. Kita saat ini menuju Sagrada Familia. Saya pakai sepeda. Capek banget soalnya kalau jalan setengah jam. Kayak sepeda aja. Kita dapat 15 menit free ride. अभी रश कम हो गया है ना? Okay, go. Ini dia Sagrada Familia, ikon paling terkenal di Barcelona dan mungkin salah satu bangunan paling gila yang pernah gue lihat. Dirancang oleh arsitek legendaris Antoni Gaudi, pembangunan gereja ini dimulai dari tahun 1882 dan sampai sekarang setelah 140 tahun pun belum juga rampung. Gaudi sendiri cuma sempat menyelesaikan sekitar 25% sebelum meninggal dunia. Yang bikin bangunan ini spesial adalah arsitekturnya yang gak biasa. Gabungan gaya gotik tradisional dan art nouveau khas Gaudi. Penuh detail, penuh simbol keagamaan, dan semua bagian gereja ini punya maknanya sendiri. Misalnya, menara-menara tinggi itu mewakili tokoh-tokoh Alkitab, seperti Rasul, Maria, dan Yesus. Meskipun masih dalam proses pembangunan, jutaan orang datang ke sini setiap tahun buat lihat sendiri keajaiban ini. Dan katanya gereja ini bakal selesai tahun 2026, pas 100 tahun setelah wafatnya Gaudi. Kalau gak molor lagi ya. Jadi kalau misal Konda jadi yang ada kesempatan, bolehlah untuk berkunjung ke Sagrada Familia ini. Dijamin gak bakal nyesel, keren banget.
Ini unreal sih, kayak detailnya, desainnya, masterpiece ini Sagrada Familia ini. Gacor parah. Gila. Wah. Ini karya Gaudi yang lain, La Pedrera. Salah satu dari La Pedrera. Ini Catania. Kalau masuknya bayar. Ini kayak apartemen tapi bergelombang gitu. Unik. Beda kan sama yang lain. Di sini kita ke La Pedrera yang satunya. Casa Batlló. Jalan 3 jam dari sini. Nah, kalau tadi Casa Mia, ini Casa Batlló. La Pedrera yang lain. Ini lebih keren lagi daripada yang tadi. Dan lebih unik. Nih, kita lagi di tengah-tengah Plaza de Catalunya. Kalau tadi Plaza de España, ini Plaza de Catalunya. Cukup ramai juga. Di sini buat istirahat bentar. 10 menit, 15 menit. Jalan bentar. Komplek namanya La Rambla. La Rambla itu jalan raya yang panjang dari sini sampai sana arah dekat pelabuhan. Ini spot yang ramai banget buat turis. Itu ya, hati juga karena mungkin aja ada copet di sini. Oke guys, petualangan Barcelona kita berakhir di sini dan sampai jumpa di kota Milan. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan. Salam.